Halo guys, selamat datang kembali di channel Filmpedia Universe. Kali ini kita akan membahas rangkuman alur cerita film yang berjudul Geostorm. Film ini bergenre laga fiksi ilmiah dan dirilis tahun 2017. Cerita berawal dari kejadian-kejadian mengerikan seperti badai, tornado, banjir, dan kekeringan mulai melanda di seluruh dunia. Dan tidak ada satupun negara yang mampu menyelesaikan masalah ini sendirian. Ilmuwan dari 17 negara mulai mendapatkan cara menetralkan badai dengan membangun satelit yang dinamakan Dutch Boy. Dan semua itu adalah hasil rancangan seseorang yang bernama Jack Lawson, yang biasa dipanggil Jack. Namun Jack diadili di dalam sidang karena ia tidak mematuhi aturan, dan ia diganti sama adiknya sendiri yang bernama Max. 3 tahun telah berlalu sejak Jack Lawson dipecat. Pasukan militer menyelusuri wilayah Afghanistan yang dimana cuacanya sangat panas sekali. Dan ternyata di depannya ada sebuah desa yang tertutupi salju yang membuat semua orang di sana membeku seketika. Dan langsung dibicarakan oleh para pejabat dan presiden untuk mencari solusi, dan mereka mengkhawatirkan ada kerusakan di Dutch Boy yang mengakibatkan desa itu menjadi beku. Max pun menginginkan beberapa orang ahli agar pergi ke Dutch Boy dan melihat apa yang terjadi. Dan Dekom pun menyuruh Max memilih Jack untuk mengecek ke Dutch Boy. Dekom ini adalah sekretaris presiden. Scene berlanjut ke stasiun luar angkasa yang menampilkan seseorang yang bernama Mahmud yang sedang mengunduh hasil dari satelit Afghanistan. Dan ia pun menyimpan hasil unduhannya di loker miliknya. Namun sayangnya ia pun mati karena terhisap ke luar angkasa karena jendelanya tiba-tiba rusak. Scene berpindah ke bumi yang dimana Max berusaha mengajak Jack kembali untuk ke Dutch Boy. Awalnya Jack menolak dan Max pun menceritakan kerusakan-kerusakan yang ada di Dutch Boy, yang membuat sebuah desa di Afghanistan membeku dan yang membuat salah satu kru terlempar keluar angkasa. Dan akhirnya Jack pun menerima untuk kembali ke Dutch Boy. Scene berpindah ke Hong Kong yang memperlihatkan Cheng, si ahli cuaca, sedang berbelanja. Selesai berbelanja, ia mendengarkan suara-suara yang berada di bawah tanah yang membuat telurnya jatuh. Pada saat dia mau mengambil kembali telurnya, tiba-tiba telurnya menjadi matang, yang berarti jalanan itu sangat panas sekali. Kemudian dia melihat retakan yang membuat pipa gas naik ke permukaan, yang membuat panik seluruh orang yang ada di sana. Dan ia pun bergegas pergi dari sana, sampai akhirnya ia berhasil keluar dari kota tersebut, dan melihat ternyata itu hanya terjadi di sekitar kota saja. Scene berlanjut ke Jack yang ingin mengembalikan anaknya kembali ke mantan istrinya, tapi anaknya takut ia tak akan kembali lagi. Namun Jack berjanji akan pulang dengan selamat. Kini ia berangkat ke Dutch Boy setelah 3 tahun tidak pernah ke sana lagi. Setelah sampai di stasiun luar angkasa, ia disambut kepala ilmuwan yang bernama Ute. Ute pun memperkenalkan Jack ke anggota krunya yang dimana ada Adisa bagian struktur, Duncan bagian analisis OS, Hernandez bagian robot, Duset bagian komunikasi dan keamanan. Scene kembali ke bumi yang dimana Max ditelepon oleh Cheng yang berada di Hong Kong dan berhasil selamat dari ledakan gas di Hong Kong. Dan ia pun sangat yakin kalau kejadian yang ada di Hong Kong bukanlah hanya sekedar ledakan gas biasa, melainkan dilakukan oleh seseorang melalui Dutch Boy, karena saat ia ingin mengakses satelit di Hong Kong, aksesnya diblokir berkali-kali. Max pun juga ternyata berpacaran dengan kepala staf presiden. Max pun melaporkan ke Jack kalau di Hong Kong itu bukan hanya sekedar ledakan gas biasa. Kemudian Cheng meminta Max menemuinya. Saat Cheng ingin menyeberang, ia pun didorong dari belakang yang membuatnya sekarat. Sebelum meninggal, Cheng mengatakan ke Max tentang proyek Zeus.
Max pun mendapatkan pesan dari kakaknya tentang bukti sabotase yang ada di tingkat tertinggi dan untuk tidak mempercayai siapapun, dengan kode rahasia yang hanya Max dan Jack saja yang tahu. Dibantu temannya, Max pun mencari tahu tentang proyek Zeus, tapi mereka tidak bisa melakukannya dari sana. Mereka harus masuk ke keamanan Gedung Putih, yang dimana hanya orang kepercayaan presiden saja yang bisa ke sana. Untungnya, kekasih Max adalah kepala staf presiden. Awalnya ia tak mau karena itu adalah pelanggaran berat. Untungnya, Max meyakinkan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya ia pun diberi akses. Di stasiun luar angkasa, Jack dan Ute menganalisa apa yang sudah terjadi pada Mahmud. Dan Mahmud diketahui sudah mendapatkan data yang ada di satelit Afghanistan sebelum dia mati. Dan Mahmud menyimpannya di loker miliknya. Jack dan Ute pun bergegas ke lokernya Mahmud. Namun setelah dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Doset pun tiba-tiba menodongkan senjatanya dan memberitahu kalau dia ada di saat Mahmud menyimpan data miliknya. Doset pun membantu dengan memberitahu kalau data miliknya ada di loker kosong. Saat datanya diperiksa, ternyata terdapat virus pada satelit Afghanistan dan virusnya juga terdapat di seluruh satelit Dutch Boy. Dari penyelidikan Max, ternyata ada yang memanfaatkan Dutch Boy sebagai senjata. Jack pun mencurigai presiden sebagai dalang dari semua ini, dan cara agar membersihkan virusnya adalah dengan meribut semua satelit agar virusnya hilang. Namun diperlukan kode agar meribut dan kodenya ada di presiden. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan semua satelit tidak dapat dikontrol, sehingga menyebabkan bencana-bencana di seluruh dunia. Dimulai di Tokyo, ada hujan bongkahan es. Dan di Rio de Janeiro muncul angin yang membuat semuanya membeku seperti yang ada di Afghanistan. Jack pun berinisiatif menghancurkan satelit yang ada di Rio dengan menabrakkan dengan satelit cadangan. Namun, hitungan mundur untuk Geostrom pun dimulai. Scene beralih ke tempat kampanye presiden, dan Max pun meminta tolong ke Dekom membantunya menghentikan Geostrom dengan mendapatkan kode pembunuh dari presiden. Namun Dekom mengatakan presiden adalah kode pembunuhnya. Dekom pun mengajak Max ke ruangan Pak Presiden. Setelah membuka pintu, Dekom pun menodongkan senjata dan menembak Max. Untung saja tembakannya meleset. Di sisi lain, kita diperlihatkan stasiun luar angkasa yang mulai penghancuran diri. Duncan selama ini membelot dan Jack pun langsung menghajar Duncan. Dan Jack ditodongkan senjata, ia pun tidak sengaja menembak kaca yang akhirnya pecah dan membunuh Duncan. Untungnya Jack telah menyadari lebih awal dan keluar dari ruangan itu. Kembali ke bumi, Max yang telah melarikan diri dari Dekom meminta kekasihnya untuk menculik presiden. Dan akhirnya misi penculikan pun berhasil dan melarikan diri dari tempat tersebut. Di perjalanan, Max menjelaskan ke presiden bahwa Dekom adalah pelaku dari Geostrom dan berusaha membunuh presiden di tempat tersebut. Di scene selanjutnya, Dekom dan anak buahnya sudah menunggu presiden dan langsung menghancurkan mobil yang dikendarai presiden. Dan ternyata tidak ada orang di mobil tersebut karena dia sudah dilacak dan akhirnya Dekom berhasil ditahan. Di scene ini kita diperlihatkan Geostrom yang sudah mulai muncul dan menghancurkan beberapa bangunan di seluruh negara. Scene beralih ke stasiun luar angkasa yang dimana semua kru sudah melarikan diri. Namun Jack tidak ikut karena ia harus meribut secara manual. Namun sayangnya, kode tersebut hanya untuk menghentikan Geostrom dan bukan membatalkan penghancuran diri. Jack pun pergi ke server room untuk meribut sistem Dutch Boy. Di perjalanan, Jack pun terkendala karena kode yang dimasukkannya salah. Dan ternyata di belakang Jack ada Ute yang membantu Jack ke ruangan yang benar. Dan semua satelit pun berhasil diribut dan Geostrom pun berhasil dihentikan. Tapi penghancuran diri tetap masih berlangsung. Dan Jack melihat satelit yang masih berfungsi dan melarikan diri dari ledakan.
Sedangkan orang-orang yang ada di bumi mengira Jack dan Ute pun sudah meninggal. Namun terlihat cahaya dan mereka sadar itu adalah sinyal dari Jack. Jack dan Ute pun diselamatkan oleh anggota krunya dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih telah menonton. Kalau kalian masih mau mendengar gue membahas rangkuman alur cerita, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya ya.